Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi fi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang, diberikan kesehatan, kesempatan, dan baik itu kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Dan mudah-mudahan berkah perkumpulan kita yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga tidak keluar kita daripada tempat yang mulia ini terkecuali dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita minggu yang telah lewat, telah sampai kepada perkataan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan perkataan sebahagian orang-orang soleh. Walaqad qala ba'du shalihin inna sawadal qalbi minadz-dzunub. Sungguh telah berkata oleh sebahagian orang-orang soleh, sesungguhnya hitamnya hati itu termasuk daripada sebab perbuatan dosa-dosa. Tambah banyak kita melakukan dosa, maka tambah hitam hati kita. Wa alamatu sawadil qalbi alla tajida minadz-dzunubi mafza'an. Tanda kata beliau hitamnya hati. Kalau kita ingin melihat hati kita itu hitam atau tidak, tandanya apa? Alla tajida minadz-dzunubi mafza'an, bahwasanya engkau tidak mendapati daripada dosa-dosa itu rasa takut. Kalau kita melakukan dosa itu biasa-biasa saja, itu tanda hati kita itu sudah hitam. Ketika kita berdusta itu biasa-biasa saja karena terbiasa berdusta, itu biasanya hati kita itu sudah hitam. Apalagi yang di atas daripada dusta. Apa yang di atas daripada dusta? Fitnah. Biasa memfitnah orang. Ketika memfitnah tidak ada rasa takutan. Itu kalau ditampakkan hatinya oleh Allah itu girang banget. Padahal fitnah itu kan kada baik. Perkataan yang kada wujud, tujuannya untuk adu domba, tujuannya untuk memisahkan orang.
Nah, itu namanya fitnah. Wala li ta'ati mawqi'an, tidak pula mendapati ketika berbuat taat tidak mendapati asar kesan, biasa-biasa saja. Inya mengerjakan amal ibadah, inya berdusta, melakukan amal maksiat biasa-biasa saja. Ketika melakukan amal taat pun tidak ada kesan sama sekali, tidak ada rasa di hati. Itu tanda hati sudah hitam. Wala lil mau'izati manja'at, tidak pula bagi nasihat itu ada tempat, tidak ada kesan, tidak ada tempat, saking kerasnya hati tadi. Siapapun menasihati, orang kelas menengah menasihati kadang mempan, apalagi kekanakan. Orang tua menasihati kadang mempan, ulama menasihati kadang mempan. Yaitu saking hitamnya hati tadi, kadang nerima nasihat sudah. Kalau yang masih bersih hatinya, masih putih, itu nerima nasihat. Kalau sudah tidak menerima itu keras hati. Dan biasanya keras hati itu termasuk sebab karena malas hadir pengajian. Karena hati itu makanannya rohani, makanannya ilmu. Jasad itu makanannya makanan sate, nasi, itu makanan jasad. Ilmu kedokteran, kalau 3 hari kada minum walaupun makan, 3 hari kada minum walaupun makan, makan nasi jangan minum, makan sate jangan minum, makan wadai jangan minum, 3 hari itu bisa bertahan hidup, 4 itu meninggal. Itu ilmu kedokteran. Kalau inya minum kada makan, dibalik kada makan tapi minum, itu tahan seminggu sampai 10 hari. Minum jaga tiap hari, apalagi minum banyak gula, tambahkannya nyuteh kan. Orang biasa minum nyuteh itu kadang-kadang orang kampung makan pagi kada, yang penting minum teh secangkir atau tahan menafas. Tengah hari hanya boleh makan, kuat sedikit awak. Minum kada makan sehari, 2 hari, 3 hari sampai 10 hari, itu biasanya bertahan hidup. Hari ke-11 bisa hidup, bisa mati. Nah, itu ilmu kesehatan syariat lah. Namun hakikat itu bisa ya pulang 40 hari kada makan, biasa para ulama seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jilani suah berjati kadang makan setahun sampai 40 hari tahan sedikit kada makan. 40 hari 40 malam kada makan. Datang gurunya, datang guru Sidi, datang Nabi Khidir alaihi salam. Guru Sidin datang kada makan, kada makan, berdiam, ingat lawan Allah. 40 hari 40 malam sanggup. Itu ngarannya hakikat pula, Allah yang menghendaki. Cuman syariatnya ya kayak tadi, 3 hari kalau kada makan, kalau makan kada minum tahan, tapi kalau minum kada makan tahan 10 hari. Itu makanan jasad. Tapi kalau makanan hati, hati itu akan mati, akan menjadi keras kalau 3 hari kada menemui pengajian. 3 hari. Nah, jadi 3 hari batas waktunya. Mulai 3 hari kada menemui pengajian, baik melihat pengajian di HP, baik melihat pengajian, mendengar pengajian kultum yang sedikit-sedikit zuhur, asar, kada suah datang. Mendengar di HP kada suah juga. Itu mulai keras hati itu. 3 hari batas waktunya. Apalagi sampai setahun kada hadir pengajian, atau seminggu sekali bila datang khutbah Jumat, dengar pengajian.
Itulah mungkin khutbah Jumat yang panjang. Ada Ustaz panjang khutbah Jumat, mau 20 menit. Alasan sidin ngapa? Ini panjang. Apa ngaranya saat-saat kita menasihati orang yang kada hendak datang pengajian, cuma pulang malih juga dinasihati panjang-panjangnya, buringan mereka di belakang, bukan mendengarkan tengah hari, apalagi bahasa nyaman pulang di belakang sana kena angin, buringan mereka. Kada usah panjang-panjang, apa ngaranya, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Khutbahnya kada usah panjang, imamnya panjang. Kalau imam panjang kada mungkin guringan di belakang tumbang. Tapi kalau khutbah panjang tambah lawas tambah ngantuk orang tengah hari ya. Ada yang belum makan tambahnya. Jadi 3 hari itu keras hati. Tambah lawas kada diisi, kada dimakani, tambah keras. Wala tastahqiran minaz-dzunub syai'an. Jangan, kata Imam Al-Ghazali, kalian itu meremehkan sedikit saja dosa. Fatahsiba nafsaka taiban, sehingga engkau menyangka engkau sudah taubat. Wa anta musirun 'alal kaba'ir, padahal engkau terus-menerus mengerjakan dosa-dosa besar. Karena meremehkan taubat, meremehkan dosa, menyangka sudah taubat padahal terus mengerjakan dosa besar. Falaqad balaghana an Kahmas bin Hasan, sungguh telah sampai kepada kita cerita daripada Kahmas bin Hasan, cerita Kahmas ibnil Hasan, annahu qala, bahwasanya Kahmas itu berkata, qad aznabtu dzamban, aku pernah melakukan satu dosa. Satu dosa inilah satu dosa. Ada banyak dosa, sunting dosanya. Fa ana abki alaihi mundu 40 sanatan. Aku menangisi dosa tersebut selama 40 hari. 40 tahun. Satu dosa ditangisi 40 tahun. Kita nangis ada suah. Dosa betuyuk nangis ada suah. Nabi Muhammad itu dijaga maksum kada berdosa, baik yang terdahulu kada dosa ataupun yang akan datang pun kada berdosa. Andai kata tersalah sedikit itu langsung ditegur oleh Allah, diitap, ditegur oleh Allah langsung. Contohnya mana? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu teguran oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam tafsir diceritakan Nabi Muhammad ini apa ngaranya, sibuk menasihati ada orang Quraisy, orang kafir sugih. Nabi Muhammad menasihati ini mudah-mudahan mau masuk Islam. Datang orang buta kepada Nabi Muhammad, ngaranya buta. Karena tahu Nabi Muhammad lagi pandiran orang lain. Akhirnya yang buta ini menegur. Karena hanya datang, rupanya Nabi Muhammad itu takurucut dahi, takurucut bahasa, ada yang bahkan ada yang bahasa Al-Quran terjemah mengatakan Nabi Muhammad bermuka masam, padahal pada bagus bang bermuka masam itu takurucut, ibaratnya itu tegang, tegang. Takurucut, orang sini datang buta menegur Nabi Muhammad, menyapa. Nabi Muhammad sibuk dengan orang lain supaya kayak apa orang ini tertarik dengan Islam. Nah, takurucut dari Nabi Muhammad tegang, ditegur oleh Allah padahal sedikit salahnya. Karena sahabat melakukan dosa lah, karena dosa, dan orang ini pun pada tahunya ini buta. Nah, orang ini pun kada keterlaluannya buta. Lain kalau dia melihat Nabi Muhammad sibuk ini menegur, ini kurang adab ngaranya, tapi nya buta. Apa tadi? Nah, nikah mas satu dosa. Apa dosa beliau? Kila ma huwa ya Abu Abdillah. Ditanya beliau, apa dosa engkau wahai Abu Abdillah? Qala, beliau menjawab, zarani akhun li fillah.
datang saudaraku, saudara karena Allah seagama. Fastaraitu lahu samakan, aku belikan, aku tukarkan saudaraku tadi ikan. Datang tamu ke rumah, nah tukarkanlah ikan. Rupanya ikan ini dimasak lemak. Apa dimasak lemak? Itu gulai. Nah, dimasak gulai. Ikan bergulai. Fa'akala summa kuntu ila haqiqin jari. Kemudian saudaraku itu makan. Kemudian aku datangi berdiri di dinding rumah tetangga, di dinding rumah tetangga. Fa'akhadtu minhu qit'atan, aku ambil di dinding rumah tadi sepotong tanah. Faghasala biha yadahu, sehingga orang tadi, tamu tadi bisa mencuci tangannya, menghilangkan lemak-lemak tadi dengan tanah. Orang Bali ada pesan lain, daya rinso itu ada. Jadi kalau memasak lemak, menghilangkan bekas-bekas cucian, bekas-bekas lemak ikan, bekas-bekas lemak kambing, bekas-bekas lemak lembu di piring, di tangan, pakai tanah. Nah, hisang pakai tanah itu bersih. Nah, kesalahan beliau ini diambil rupanya dinding berdiam, bukan dinding dalam, nah dinding rumah tetangga. Berdiam di situ ada tanah, diambil supaya tadi tamu bisa menggosok tangannya pakai tanah itu, menghilangkan lemak-lemak. Itu nara dosanya. Nangisnya 40 tahun. Namun kita melihat orang itu, ya kita itu nangis. Kita tolong berdosanya. Sambungan ceritanya mana? Dalam kitab lain disambung ceritanya. Ini habis titik sampai situ. Sambungan ceritanya ada kawan sidin yang betakun tuh. Ya kawan sidin ini gampang gitu, datangi rumahnya minta halal. Ujar Mas sudah minta halal dari bahari, sudah minta halal. Ujar kawannya, kalau begitu apa yang kau tangiskan? Halal sudah, tidak ada lagi itu dosa-dosanya, sudah halal. Yang kutangiskan, kata Mas, andai kata kaina itu dihadapkan di hadapan Allah, aku dihadapkan di hadapan Allah, kira-kira apa yang kujawab? Andai kata Allah Subhanahu wa taala menakuni, wahai Mas, di mana rasa takutmu pada tanah di dinding tetanggamu, di mana rasa takutmu kepadaku? Nah, jadi apa menjawab? Jadi mikirkan jawaban di nangis nih. Mikirkan jawaban di akhirat. Andai kata Allah bertakwa, wahai Mas, dulu kau mengambil tanah di dinding rumah tetangga, di mana rasa takutmu kepadaku sehingga berani kau mengambil tanah tadi? Berarti kan tanah benar ya, padahal gampang itu tanah itu padahal. Ya kan tanah kadang-kadang jambu kawan hilang, mangga hilang. Nah, kenapa? Salahnya juga aja umur wadah awak. Nah, jambu di rumah kita rupanya mangga tadi kan kemana singgah ke halaman kita. Rupanya kita ambil, masih juga kita minta halal. Walaupun juga orang sebelah itu wajib untuk memberi. Kenapa? Ke sebelah mangganya tadi. Nah, itu kisahnya tuh. Mas 40 tahun menangis. Kita kadang-kadang mati anak dan paling-paling sebulan menangis. Apalagi mati bini. Mati bini. Fanaqis nafsaka wa hasibha. Fanaqis nafsaka, maka teliti, kata Imam Ghazali, diri engkau itu teliti. Wa hasibha, dan introspeksi diri engkau. Wasari' ila taubah, dan bersegeralah kepada taubat. Wa badir, bersegeralah. Fa innal ajal maktumun, karena sesungguhnya ajal itu dirahasiakan oleh Allah. Kekawanan ulun tuh ada yang meninggal padahal umur sama, ada yang di bawah ulun umur 32 meninggal sudah
umur 33 meninggal, ada yang dulu waktu umur 29 meninggal juga sudah. Anu masih meninggal. Karena mesti orang tua itu meninggal. Jadi kada usah memperlambat taubat, tiap hari bertaubat, sesali dosa-dosa tadi. Supaya kita meninggal itu bersih. Biasanya aja meninggal itu didahului dengan penyakit. Ya, kata Imam Ghazali betul. Ketika orang meninggal rata-rata didahului penyakit, walaupun kadang-kadang ada yang langsung, mana yang langsung sakit jantung langsung tuh. Lagi makan di warung tiba-tiba ngit dia berbunyi sini. Nah, terasa sakit lalu nama menjebanya. Nah, langsung pingsan. Bawa ke rumah sakit. Ada lagi orangnya sudah meninggal. Ada yang lebih cepat, mana tabrakan di jalan, ngebut menghantam, rupanya dihantam musuh, langsung limik. Nah, itu langsung. Cuman rata-rata sakit. Kata Imam Al-Ghazali, kalau hujah engkau mengatakan kaina haja taubat kaina haja, kenapa? Karena biasanya mati itu didahului sakit. Maka ketahuilah, kata beliau, walaupun kematian didahului sakit, tapi sakit datang tiba-tiba. Tetap sakit itu datang tiba-tiba. Ya, sakit jantung tadi tiba-tiba datang, tapi langsung membawa kepada kematian. Ada juga yang nyembelih lampu. Nah, lampunya mati, yang nyembelih mati. Pas nyembelih lampu, tumbang yang nyembelih. Nah, ini lampunya ada sawat mati, separuh disembelih, orang yang menyembelih tumbang. Orang mana dulu dapat kiriman video, orang Bogor kiai juga nyembelih korbannya, kiai tumbang langsung meninggal karena penyakit jantung. Wa dunya ghururun, sedangkan dunia itu banyak ketertipuan. Wa nafsa wa syaitan aduan, sedangkan nafsu dan syaitan itu kedua-duanya itu musuh. Wa tadarru ila Allah subhanahu, rendah dirilah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahil ilaihi, dan akuilah kerendahanmu kepadanya, ketidakmampuanmu kepadanya. Wazkur hala abina Adam, ingat keadaan ayah kita bersama, kata Imam Ghazali. Siapa ayah kita bersama? Adam alaihi salam. Adam sallallahu alaihi wasallam. Allazi khalaqahu Allah ta'ala biyadihi, yang mana Nabi Adam ini Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Wa nafakha fi, dan Allah tiupkan ruh ke dalam Nabi Adam, min ruhi, daripada ruhnya Allah, artinya daripada kekuasaan yang ada pada Allah. Nabi Adam itu diciptakan daripada 3 macam tanah. Yang pertama tanah hitam, yang kedua tanah putih, yang ketiga tanah habang. Itu riwayat daripada Sa'ad an Abi Dzar Al-Ghifari. 3 macam tanah digabung oleh Allah, diciptakanlah Nabi Adam. Jadi sudah Nabi Adam ditiupkan ruh hidup. Nah, kita bagaimana cucu-cucunya itu dari air mani pulang, cuma tetap ada unsur tanah. Makanya setiap kita itu banyak yang kada baik pada badan kita. Igit seberataan, makan durian dapat 2 hari keluar 3. Dapat 2 hari kada mandi bergaruk daki. Karena penyakit pilek bersambut ingus. Kan kada baik seberataan. Beludah pulang, ludah kita bau. Karena dari unsur tanah. Unsur tanah di situ ada. Tanah habang ada, tanah putih ada, tanah tanah hitam ada. Kemudian Allah ciptakan istrinya Hawa itu daripada tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Nah, tulang rusuk sebelah kiri. Sampai-sampai itu bahasa orang sekarang. Jadi bini kita tuh diciptakan daripada tulang rusuk kita. Lalu hitung tulang rusuk, nah kurang aja 2, berarti 2 biniku. Ada gitu bang,
ada kadang mau nah jam mari-mari isah. Itu bahasanya kayak itu tuh, diciptakan perempuan tuh daripada tulang rusuk yang bingkong. Kalau dikarasi patah, kalau dibiarkan tetap bingkong. Jadi kayak apa? Perlahan-lahan nak mengurut, sedikit-sedikit diatur supaya mau menjadi baik. Ini lebih mendahulukan perasaan dibanding akal. Walaupun kadang-kadang ini dokter, profesor kan perempuan tuh. Karena kelihatan tuh kalahnya. Di mana kalahnya? Umpama di jalan pakai sepeda motor ban kempes, itu bingung tuh. Padahal dokter profesor, kadang-kadang lelaki itu biasa aja ya. Tamat SD ada suah. Tamat 5 kelas 5 SD ampe halunya. Di tengah jalan bocor udah santai aja. Mana kita ada bingkel, nah, kita dorong udah kan langsung bakal ya. Tapi kadang-kadang perempuan dokter profesornya miniknya mikirkan bocor di nah sibuk, nah, mikirkannya perasaannya main. Anak garing jarabahnya kita bawa ke dokter, ada aja kasihan disuntik pulang ke ini pulang, hanya main perasaan bujur aja kasihan, cuma ada ampih apa kata mana ampih bawa ke dokter. Kenapa? Rupanya kena penyakit apa tuh ngarannya malaria kan, nah, demam berdarah itu parah penyakit itu, makan darah putih. Karena biasanya penyimpul kurang ke dokter 3 hari hanya keluar. Itu Nabi Adam diciptakan daripada 3 macam tanah. Kemudian kesalahan Nabi Adam itu sedikit, itu pun daripada bininya. Siapa? Hawa tadi. Nah, Hawa tadi kesalahannya. Hawa ini kalau melahirkan 2 anak sekaligus, laki berbini, sempat melahirkan 40 kali, berarti anaknya 80. Nabi Adam meninggal itu anak-anaknya sudah berjumlah 30.000 anak cucunya tuh. Beliau kan sampai ada yang mengatakan 930 tahun, ada ulama mengatakan 1000 tahun. Beliau meninggal, anak-anak cucunya sudah 30.000 orang. Nah, jadi sudah mantap surga. Apa ngaranya tuh? Banyak orang. 30.000 orang. Gelar beliau ngaranya Aba Muhammad. Nanti di surga gelar Nabi Adam itu Aba Muhammad. Kenapa disebut Aba Muhammad? Karena anak cucu beliau yang paling mulia ya Nabi Muhammad, maka diambil gelar Aba Muhammad. Diturunkan beliau ke dunia gara-gara istrinya itu mengambil buah khuldi, nah, diberikan kepada Nabi Adam. Ditegur oleh Allah, kata Allah, kenapa engkau ambil tuh buah tadi? Jar Nabi Adam, bukan aku tapi biniku. Nah, ditanya oleh Allah Hawa, kenapa engkau ambil? Kata Hawa, gara-gara hayah. Hayah itu siapa? Ular. Ada ular. Ular itu yang menggoda waktu itu. Jin, iblis membentuk bentuk ular. Jadi iblis itu banyak. Ada bentuk ular, ada bentuk harimau. Akhirnya diturunkan Nabi Adam, kesalahannya gara-gara itu diturunkan ke dunia bersama istrinya. Nabi Adam di India, istrinya di Jeddah, jauh loh, berapa tahun hanya ketemu. Hayah iblis tadi yang berupa hayah ular itu Allah hukum, kata Allah, aku ambil kaki dan tanganmu. Nah, mulai itulah ular berjalan lewat perut, sampai sekarang ular berjalan dengan perut tadi. Dulu betangan tuh, betangan, bebetis. Nah, cuman gara-gara itu dihukum oleh Allah berjalan sampai sekarang dengan perut. Ribuan tahun, ratusan tahun hanya ketemu dengan yang namanya istrinya Hawa. Ketemu dengan istrinya Hawa. Kemudian minta taubat kepada Allah,
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ratusan tahun. Nah, itu Nabi Adam itu. Hanya gara-gara satu dosa. Apa dosanya? Itu pun dikerjakan oleh istrinya, itu pun diganggu dengan bisikan-bisikan iblis. Tapi taubatnya sampai ratusan tahun. Bahkan dikatakan, ada yang mengatakan 300 tahun Nabi Adam itu menangis, sampai-sampai tangisan beliau itu menjadi satu sumur. Sampai-sampai burung pun bisa minum daripada sumur hasil air mata Nabi Adam alaihi salam. Itu Nabi menangis, kita yang kada suah menangis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita itu lembut, dijauhkan daripada dosa-dosa, dan insya Allah andai kata ada kesempatan kita sambung pada minggu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.